Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita sekalian. Salah satu nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sekalian adalah nikmat keistiqomahan, nikmat keimanan, nikmat kesehatan, dan nikmat kemampuan untuk senantiasa menjalankan apa yang menjadi kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan iring salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan pengikutnya yang setia hatta yaumil akhir. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kemampuan dan kesempatan untuk senantiasa berlomba-lomba di dalam kebaikan, dalam rangka mencari bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala kelak nanti. Salah satu bekalnya adalah kita bersemangat di dalam menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Dan telah kami jelaskan beberapa keutamaan bagi orang-orang yang senantiasa bersemangat. Ketika seseorang belajar dan mengetahui keutamaan apa yang dipelajari, semakin dia banyak mengetahui keutamaan yang dipelajari, maka hendaknya dia akan bersemangat di dalam mempelajari apa yang dia pelajari. Maka mudah-mudahan termasuk kita sekalian, setelah kita belajar, semakin banyak kita tahu keutamaan dan begitu luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada kata lain selain kita terus bersemangat, terus untuk menambah ilmu pengetahuan kita tentang ilmu Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai pada muqaddimah hadis yang keempat, hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah
di dalam kitabnya Kitabul Jami', Kitab Bulughul Maram, hadis dari sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kuntum thalathatan" "Idza kuntum salasatan" apabila ada 3 orang yang sedang berkumpul, fala yatanajasnani dunal akhar, maka hendaknya 2 orang tidak berbisik-bisik, meninggalkan 1 orang yang lain. Kenapa demikian? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan alasan. Apa alasannya? Kenapa tidak boleh, Bapak Ibu? Kenapa kita tidak boleh berbisik-bisik 2 orang sedangkan ada orang yang ketiga di situ? Karena akan membuat sedih orang yang ketiga. Kapan kita boleh berbisik-bisik? Ketika banyak orang. Atau kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hatta tahtalitu binnas, ketika 3 orang itu sudah berkumpul dengan banyak orang. Walaupun juga nanti tetap ada etika bagaimana kita boleh untuk berbisik. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan alasannya. Beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan alasan kenapa kita tidak boleh berbisik-bisik 2 orang, sedangkan ada 1 orang yang lain yang tidak diajak untuk berbisik-bisik. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Dzalika anna dzalika li ajli yuhzinu." Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang demikian itu akan membuat sedih orang yang ketiga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, dan hadis ini merupakan jalur dari Imam Muslim. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, telah kita sampaikan bahwa Islam sangat memperhatikan etika. Salah satu etika yang diajarkan agama Islam adalah mengharuskan kita untuk menjaga perasaan dari orang. Bahkan Kanjeng Nabi Muhammad SAW juga mencontohkan kepada kita, tidak hanya manusia yang dijaga perasaannya, akan tetapi binatang yang akan disembelih sekalipun Nabi menjaga perasaan. Apalagi perasaan seorang muslim, saudara kita sendiri. Maka kewajiban kita adalah hendaknya menjaga perasaan. Salah satu etika menjaga perasaan seseorang adalah termaktub dalam hadis tadi. Hadis yang keempat tadi. Idza kuntum salasatan fala yatanajasnani dunal akhar. Ketika engkau sedang berkumpul, 3 orang sedang berkumpul, maka janganlah 2 orang di antara yang bertiga itu berbisik. Maka ketika kita membahas hadis ini, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, maka kita akan berbicara tentang berbisik-bisik. Bahasa kalau panjenengan nggih, krisikan. Apa hukum krisikan? Apa hukum berbisik-bisik? Boleh atau tidak boleh? Boleh atau tidak boleh, Bapak Ibu? Boleh. Ketika memperhatikan situasi dan yang kedua adalah isi dari yang dibisik-bisikan itu apa? Karena Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ternyata di dalam Al-Quran bisik-bisik itu juga dibahas. Jadi ternyata Al-Quran sebagai kitab petunjuk yang paling lengkap, tidak hanya membahas masalah sholat,
tidak hanya membahas masalah zakat, tidak hanya membahas masalah puasa, tidak hanya membahas masalah haji. Tapi ternyata di dalam Al-Quran juga ada sebuah ayat atau beberapa ayat yang membahas tentang berbisik. Lah kita sampaikan kemarin salah satunya adalah di ayat di dalam surat apa? Al-Mujadilah. Di dalam ayat Al-Mujadilah, di dalam surat Al-Mujadilah ayat 9 sampai 10. Di sana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana bisik-bisik yang dilarang dan bisik-bisik yang diperbolehkan. Di dalam ayat ini menjelaskan bahwa bisik-bisik yang boleh dan bisik-bisik yang tidak boleh. Jadi ternyata hukum berbisik-bisik itu adalah bisa jadi boleh, bisa jadi tidak boleh. Maka kata Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Idza tanajaitum fala yatanajau bil itsmi wal udwan wa maksiatir rasul. Wahai orang-orang yang beriman, idza tanajaitum, apabila engkau berbisik-bisik, maka janganlah berbisik-bisik dalam hal al-ismi, dosa, wal udwan, dalam hal bermusuh, wa maksiatir rasul, dan durhaka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti ini konten bisik-bisik yang dilarang apa yang diperbolehkan? Dilarang. Fala yatanajau bil itsmi wal udwan wa maksiatir rasul. Bisik-bisik yang dilarang. Bisik-bisik dalam hal dosa. Bisik-bisik dalam hal permusuhan. Bisik-bisik dalam hal durhaka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bisik-bisik yang boleh yang bagaimana? Di dalam lanjutan ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa tanajau bil birri wat taqwa. Ketika engkau akan berbisik-bisik, maka berbisik-bisiklah dalam hal kebaikan, wat taqwa, dan dalam hal ketakwaan. Maka dalam ayat ini, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kita bisa membagi bisik-bisik menjadi dua sesuai dengan apa isinya, yakni bisik-bisik yang berisi keburukan atau dosa, yang kedua adalah bisik-bisik yang baik. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kita bahas satu persatu. Bisik-bisik yang dilarang atau bisik-bisik yang buruk dijelaskan dalam ayat ini adalah, yang pertama, bisik-bisik yang dilarang adalah bisik-bisik dalam perkara dosa. Contohnya pripun? Bisik-bisik dalam hal dosa. Kita contohkan misalnya berbisik-bisik untuk membicarakan aib dari orang, itu adalah bisik-bisik yang dilarang. Atau nyun sewu, kadang kaum akhwat itu sering apa? Gosip. Membicarakan sesuatu yang belum tentu kebenarannya. Kata Nabi SAW, ketika seseorang itu berbisik-bisik membicarakan aibnya orang lain, kalaupun yang dibicarakan benar, kata Nabi, itu hibah. Apalagi kalau salah, fitnah.
Bener hibah, salah fitnah. Walaupun kadang kita kan lagi membicarakan kebaikannya, kan gitu. Tapi kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bisa jadi yang kita bicarakan ketika kita membicarakan aib orang lain, ketika benar hibah, salah fitnah. Bisik-bisik dalam hal dosa. Bisik-bisik dalam hal dosa yang lain. Biasanya para pelajar ini, para siswa, bisik-bisik dalam hal mencontek ketika ujian. Orang ketika sedang ujian itu ketika mencontek bisik-bisik nopo terang-terangan, mesti itu adalah bisik-bisik yang dosa. Itu dalam hal dosa. Bisik-bisik dalam hal dosa dilarang, akan haram hukumnya menurut Imam An-Nawawi. Kemudian yang kedua adalah bisik-bisik dalam hal apa? Wal-udwan, permusuhan. Bisik-bisik dalam hal permusuhan. Dua orang berbisik-bisik, apalagi dalam kondisi saat ini ya. Kita sedang mau menghadapi apa? Pilkada. Bisik-bisik dalam hal permusuhan adalah saling fitnah, saling menjatuhkan antara satu dengan yang lainnya. Itu bisik-bisik yang berdosa. Atau dalam dunia pendidikan kita sekarang ini banyak pelajar tawuran karena mungkin apa? Ada temannya yang disenggol oleh sekolah yang lain, kemudian mereka berbisik-bisik kumpulan untuk membuat bentrokan, tawuran, permusuhan. Itu juga bisik-bisik yang diharamkan. Itu bisik-bisik yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah jami'an? Kita dilarang untuk bisik-bisik dalam hal yang buruk. Maka dalam ayat selanjutnya, yakni dalam Quran surat Al-Mujadilah ayat 10 dijelaskan, innaman najwa minasyaiton. Sesungguhnya bisik-bisik yang buruk itu datangnya dari setan. Apa tujuannya? Tujuannya setan adalah liyahzunal ladina amanu. Tujuannya adalah membuat sedih orang-orang yang beriman. Akan tetapi walaisa bidarrihim syai'an illa biidnillah. Akan tetapi tipu dayanya itu tidak akan bermanfaat sama sekali. Illa biidnillah, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sikap seorang mukmin bagaimana? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minin. Maka hendaknya orang-orang beriman itu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisik-bisik yang buruk yang dienduskan kepada manusia sejatinya adalah berasal dari syaitan. Berasal dari syaitan. Syaitan mempunyai makar, mempunyai misi. Salah satu misi setan membuat manusia sedih, membuat orang beriman sedih, ketakutan. Salah satunya adalah dengan membisik-bisikkan hal-hal yang buruk. Maka kenapa kita dilarang untuk berbisik-bisik dalam hal yang, karena sejatinya itu adalah misi setan. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka di zaman yang penuh fitnah seperti sekarang ini, begitu makar setan dengan segala fasilitas dan tipu dayanya. Sejatinya
Bisik-bisik yang buruk adalah berasal dari orang-orang yang tidak suka terhadap umat. Maka mereka berusaha dengan segala tipu dayanya kepingin menghancurkan umat Islam, kepingin mempecah belah umat Islam. Maka betapa banyak Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah kalau kita perhatikan sekarang di era yang zaman yang penuh fitnah sekarang ini, orang-orang barat, orang-orang Yahudi sedang membuat makar agar umat Islam terpecah belah, agar umat Islam meninggalkan ajarannya. Maka salah satu tipu daya mereka adalah dengan 3S. Napa? 3S. Seks, song, sport. Oke, 3S yang sedang melanda umat Islam ini adalah penyakit 3S. Seks, song, sport. Seks kita sudah tahu dalam berbagai berita, internet ataupun media elektronik, media cetak, betapa hari ini seks itu merajalela. Dan aneh bin ajaib, hari ini adalah banyak yang hal baik dianggap jelek, yang jelek dianggap baik. Sesuatu yang diada-adakan dianggap sunnah, sesuatu yang sunnah dianggap sesuatu yang aneh. Pengajian dibubarkan, konser dilegalkan. Aneh bin song, nyanyian. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ketika kita perhatikan anak-anak kita, para remaja, lebih cepat menghafal lagu daripada Al-Quran. Dan kalau kita perhatikan Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, hampir semua lagu-lagu itu berisi tentang cinta, putus cinta. Ini apa gitu? Kita bisa bayangkan Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, anak-anak kita yang di sekolah yang paling ketika pelajaran agamanya itu seminggu enten makiri 2 jam apa 3 gitu. Sekarang 3, dulu 2 jam, dari banyak jam, dari banyak jam dalam seminggu. Anak-anak kita diberikan pelajaran agama hanya 2-3 jam. Hasilnya apa? Hasilnya apa Bapak Ibu? Senang nyanyi-nyanyi, lebih senang pinter bermain game dan lain sebagainya. Itu song. Yang ketiga, sport. Ini kaum bapak-bapak biasanya olahraga. Bukan berarti olahraga itu dilarang, tidak. Tapi kalau kita perhatikan Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, acara-acara di televisi berkaitan dengan olahraga, khususnya sepak bola. Waktunya kapan Pak? Jam 2 malam. Jam 2:30 malam. Kalau orang Islam adalah waktunya tahajud. Waktunya dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan kebetulan Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, acara disetting sedemikian rupa tidak kebetulan. Tapi itu adalah trik dari kaum-kaum yang tidak suka kepada umat Islam. Dengan demikian kalau acara-acara sport, acara olahraga jam-jam segitu, kemudian setelah nonton ngantuk subuh terlewatkan. Itu sudah terbukti.
Maka dari itu Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kenapa Nabi kita dan Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk berbisik-bisik dalam hal yang buruk. Lalu bisik-bisik yang bagaimana yang diperbolehkan? Yakni bisik-bisik dalam apa wau? Kebaikan dan ketakwaan. Dan ternyata di dalam sebuah ayat lain dijelaskan. Di sebuah ayat lain dijelaskan bagaimana atau bisik-bisik yang bagaimana yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakni bisik-bisik dalam hal kebaikan. Oke. Yang kedua, bisik-bisik dalam hal sedekah. Yang ketiga, bisik-bisik dalam hal ketakwaan. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Jadi bisik-bisik yang baik itu adalah bisik-bisik yang mengajak kepada hal yang baik. Bisik-bisik yang mengajak kepada hal untuk bersedekah. Contohnya berikut. Misal, ada dua orang kemudian berbisik-bisik. Itu si fulan kemarin habis dari rumah sakit. Cobalah kita urunan untuk nengok. Mudah-mudahan itu meringankan bebannya. Itu berbisik-bisik yang diperbolehkan. Bahkan lebih baik berbisik-bisik. Ampun ngantos kemudian diumumkan teng speaker, kowe ngomong larang. Salah. Walaupun tujuannya baik, tapi dalam hal menjaga perasaan. Itu yang pertama. Dalam hal apa? Bisik-bisik untuk mengajak kebaikan dalam hal sedekah. Apakah sedekah itu hanya harta? Pak, sedekah itu apakah hanya harta? Tidak. Semua sesuatu yang memberikan kemanfaatan itu sedekah. Apakah kita bisa bersedekah dengan tenaga? Saged? Panjenengan lagi teng pinggir dalan, dua orang ngobrol. Kemudian melihat ada orang, bukto barang bawaan yang banyak. Dan berbisik kita, yang dua orang itu berbisik-bisik, kayak ladang amal soleh. Panjenengan bantu membawakan barang bawaannya, itu sedekah. Apakah sedekah hanya dengan tenaga? Tidak. Au ma'rufin dalam ayat lain dijelaskan termasuk berbuat baik. Dan berbuat baik di dalam hal ini juga termasuk kita berbuat baik di dalam mengingatkan orang lain. Dalam hal ilmu itu juga termasuk sedekah. Termasuk yang diperbolehkan. Panjenengan misalkan karena sudah ngerti, karena sudah lama ngaji, rajin ngaji, kemudian ngerti ilmu, kemudian melihat seseorang, melihat seseorang yang mungkin keliru dalam hal misalkan apa? Pangapunten, dalam hal misalkan ketika melaksanakan sholat, di dalam melaksanakan sholat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang orang yang sholat ketika sujud niku dua tangannya apa? Diletakkan semua ke tanah. Ini tidak diperbolehkan oleh Rasul. Yang benar pripun? Diangkat. Kenapa kita tidak diperbolehkan meletakkan dua tangannya nempel sedoyo teng tanah? Karena kata Nabi SAW, hal itu menyerupai anjing. Kalau panjenengan melihat anjing, ketika seperti itu kan mesti dua tangannya
dua tangannya, dua kakinya itu kan. Nah, panjenengan ngerti mungkin ketika ada orang lain ngaten panjenengan ingatkan tapi dengan krisikan. Pak nyun sewu niku kadose keliru. Sing betul adalah tangannya diangkat. Itu bisik-bisik yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisik-bisik dalam kebaikan. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, maka agama kita yang mulia sungguh telah mengatur umatnya untuk senantiasa memperhatikan etika-etika sampai termasuk etika menjaga perasaan orang lain. Maka dari sini Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kita bisa mengambil sebuah faidah yang penting, bahwa ternyata kenapa kita ketika sedang bertiga kemudian kita tidak ngajak ngobrol orang yang ketiga, kita hanya berdua saja. Bisa jadi ada dua sebab yang menjadikan itu keliru. Bahwa yang pertama, bisa jadi orang yang ketiga itu jadi apa? Suudzon, berprasangka buruk. Kayak lagi ngomongnya aku. Yang pertama Bapak Ibu. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua bisa jadi orang yang tidak diajak bicara, orang yang tidak diajak berbisik-bisik itu bisa merasa kayaknya nyong ora pantas diajak ngomong. Kan gitu. Maka bahkan kata Imam Nawawi rahimahullah, ini bisa menjadikan sesuatu yang diharamkan. Hal seperti ini ketika kita tidak mengajak bicara orang yang ketiga, ketika kita dalam kondisi 3 orang, maka bisa jadi itu haram. Sesuatu yang haram pasti berdosa. Maka kenapa Rasul kita Muhammad SAW sangat memperhatikan etika demikian, karena agar kita bisa menjaga. Apalagi ini yang kita jaga adalah perasaan orang muslim, perasaan saudara kita sendiri. Wong sing dalam hal seperti itu saja Nabi sangat memperhatikan, melarang. Apalagi yang terang-terangan di dalam menyakiti orang lain, jelas itu diharamkan. Ma'asyiral muslimin wal mu'minat rahimani wa rahimakumullah. Jadi di dalam ayat Quran surat An-Nisa ayat 114 disebutkan di sana la khaira fi katsirin minan najwa. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan bahwa kebanyakan bisik-bisik itu buruk. Okay? Kebanyakan bisik-bisik itu buruk. Allah sudah menerangkan, illa man amara bisadaqatin, kecuali berbisik-bisik di dalam mengajak bersedekah, au ma'rufin, atau dalam hal kebaikan, au islahin bainan nas, atau mendamaikan dua saudaranya yang berselisih. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Dan seseorang atau barang siapa yang melakukan demikian ibtigha'a mardatillah, dengan niat semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, kata Allah Subhanahu wa taala, fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Maka nanti apa? Nanti ini kapan? Fasaufa. Nanti berarti ketika di yaumil akhir.
fasaufa nu'tihi, nanti kami akan memberikan kepadanya apa? Ajron 'azima, pahala yang besar. Maka dalam kaidah bahasa Arab itu nanti itu ada dua makna. Sin kali saufa. Sin itu artinya dekat. Sin artinya dekat. Tapi kalau saufa kita tidak tahu, tapi ketika pasti akan terjadi. Kalla saufa ta'lamun. Nanti kamu akan tahu. Kapan? Ya nanti, karena di hari kiamat. Fasaufa nu'tihi ajran 'azima. Yang demikian Allah akan memberikan pahala yang besar baginya. yakni bagi orang-orang yang berbisik-bisik untuk mengajak saudaranya apa bersedekah. Yang kedua, berbisik-bisik untuk mengajak kepada saudaranya berbuat baik. Kemudian yang ketiga adalah berbisik-bisik di dalam islahin bainan nas, mendamaikan kedua saudaranya yang berselisih. Ketika misalkan ada dua orang yang sedang tukaran, panjenengan kemudian memberikan islah, memberikan perbaikan, memberikan nasihat kepada dua pihak tersebut agar segera berdamai, maka ini termasuk yang diperintahkan. Atau misalkan ketika panjenengan ngertos wonten dua orang yang sedang berselisih, tapi panjenengan itu tidak berani untuk mendamaikan, kemudian panjenengan mencari siapa orang yang punya pengaruh yang mampu mendamaikan keduanya, kemudian panjenengan menyampaikan kepada orang tersebut untuk mendamaikan, itu juga yang termasuk dalam ayat ini. Masyaallah muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Itulah pembahasan kita dalam hadis yang keempat ini, hadis yang mulia dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Maka insyaallah pada kesempatan yang lain, kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita, nanti kita akan membahas tentang bagaimana etika di dalam berbisik-bisik. Kita ulangi. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kita ulangi dari awal. Dalam kesempatan ini kita sedang membahas hadis yang keempat dalam kitab Jami', kitab Bulughul Maram. Hadis dari sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kuntum salasatan fala yatanajasnani dunal akhar." Apabila engkau sedang bertiga, janganlah engkau dua orang di antara kalian berbisik-bisik. Hatta tahtalitu binnas, sampai tiga orang itu berkumpul dengan yang lainnya. Pertanyaannya adalah, apakah kita boleh berbisik-bisik kemudian kita sedang berkumpul atau bermajelis? Boleh atau mboten? Boleh. Tapi tetap juga memperhatikan situasi dan kondisi. Ini yang juga perlu diperhatikan. Tetap boleh, okay? Tapi tetap juga harus kita memperhatikan situasi dan kondisinya. Kemudian Nabi SAW menjelaskan kenapa kita tidak boleh berbisik-bisik dua orang sedangkan ada orang yang ketiga. Kata Nabi SAW, akan membuat sedih orang yang ketiga. Itu yang pertama. Yang kedua yang kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini adalah bahwa hukum bisik-bisik bisa jadi boleh, bisa jadi tidak boleh. Boleh ketika kita berbisik-bisik dalam hal yang baik, tetapi juga tetap memperhatikan situasi dan kondisi. Tidak boleh berbisik-bisik ketika kita berbisik-bisik dalam hal yang buruk, dalam hal dosa, dalam hal permusuhan, dalam hal durhaka kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Kemudian bisik-bisik yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya adalah boleh kita berbisik-bisik dalam hal mengajak bersedekah. Kemudian yang kedua apa? Mengajak berbuat baik. Kemudian yang ketiga adalah ketika kita mengajak mendamaikan dua orang yang sedang berselisih atau dua orang yang Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, itulah inti dari hadis yang keempat ini. Termasuk yang tadi disampaikan oleh Imam Nawawi rahimahullah bahwa orang yang berbisik-bisik dua orang sedangkan ada orang yang ketiga, maka bisa jadi ada dua kemungkinan. Yang pertama, orang yang ketiga akan merasa sedih, kemudian berprasangka jelek. Wah, ternyata saya tidak pantas untuk dibisik-bisiki. Atau kemungkinan yang kedua adalah, itu sedang membicarakan saya. Termasuk juga Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ketika ada tiga orang, kemudian dua orang ini berbisik-bisik dengan bahasa yang tidak dipahami oleh orang yang ketiga. Misalkan dua orang bicara dengan bahasa Sunda misalkan, kemudian yang ketiga ini tidak bisa berbahasa Sunda, maka ini juga bisik-bisik yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, marilah kita senantiasa memperhatikan etika yang diajarkan oleh Islam yang mulia ini, yakni dengan bagaimana menjaga perasaan orang lain. Menjaga perasaan orang lain, yakni bagaimana kita menjaga lisan kita, menjaga perilaku kita. Dalam hadis ini, Bapak Ibu, kita menjaga perasaan seorang mukmin, seorang muslim dengan lisan atau dengan tindakan. Idza kuntum salasah fala yatanajasnani dunal akhar. Itu dalam hadis ini kita menjaga perasaan orang lain dengan kata-kata atau dengan tindakan. Dengan tindakan. Ya, dengan tindakan. Kenapa demikian itu? Karena kita dilarang untuk berbisik-bisik hanya dua orang ketika ada tiga orang di situ. Itulah agama Islam yang mulia, ajaran agama Islam yang mulia. Dan yang terakhir adalah kami menyampaikan bahwasanya di zaman yang penuh fitnah sampai pada saat ini, yang kebaikan kadang dianggap sesuatu yang jelek, kemudian kejelekan dianggap sesuatu yang baik, maka kita perlu untuk berhati-hati, kita perlu untuk waspada, karena yang namanya bisik-bisik yang buruk adalah makar setan. Bisik-bisik yang buruk adalah datangnya dari setan. Dan betapa banyak yang kadang karena sesuatu yang tidak benar itu, seorang mukmin yang satu dengan mukmin yang lain berselisih. Itu begitu cepat sekali. Sesuatu yang tidak benar, kemudian ketika seorang mukmin itu tidak tabayun, tidak mengklarifikasi, kemudian akan menjadikan itu bermusuhan. Maka makar setan salah satunya adalah dihembuskan berbisik-bisik yang buruk kepada orang-orang yang beriman. Maka sikap seseorang yang beriman ketika menerima informasi, ketika menerima berita, ketika berita itu tidak diketahui, maka alangkah baiknya berita tersebut diklarifikasi terlebih dahulu. Sehingga ketika kita bicarakan kepada orang lain, kita sudah bicarakan kepada orang lain, ternyata informasi atau bisik-bisik tersebut salah, maka menjadi timbul fitnah. Ketika kita bisik-bisikan membicarakan aib orang lain itu benar sekalipun, itu juga hibah. Orang yang membicarakan aib orang lain seperti memakan bangkai saudaranya sendiri. Purun panjenengan makan bangkai? Tentunya tidak. Ya. Dan fitnah lebih kejam daripada pembunuh. Naudzubillah, maka kita menjaga. Dan era modern seperti ini banyak sekali makar-makar setan untuk memecah belah umat Islam, untuk menjauhkan kita dari ajaran kita sendiri.
Oke, salah satunya telah kami sampaikan dengan 3S. Sek, song, sport. Oke. Maka Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, perlu dan sangat menjadi kewajiban kita sebagai orang tua untuk senantiasa membentengi anak-anak kita dengan pemahaman agama yang benar, dengan ilmu agama dan akhlak Islam yang mulia, sehingga anak-anak kita nantinya bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, Masya Allah, begitu fitnah yang luar biasa di zaman yang saat ini kita rasakan. Maka seyogyanya bagi kita seorang yang beriman adalah bagaimana menjaga diri, termasuk bagaimana menjaga lisan. Banyak sekali mubalik, banyak sekali ustadz yang menyampaikan, berpesan kepada kita sekalian. Beliau menyampaikan hadis Nabi SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Ketika engkau beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka bicaralah yang baik. Bicaralah yang baik, bicaralah yang jujur. Kalau tidak bisa, maka diamlah. Karena lisan ini kalau tidak kita jaga akan menjerumuskan kita kepada perbuatan dosa, akan menjerumuskan kepada pelakunya kepada nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Naudzubillah summa naudzubillah. Akhirnya kita akhiri kajian kita pada kesempatan malam hari ini, pembahasan tentang hadis yang keempat di dalam Kitabul Jami', Kitab Bulughul Maram yang dikarang oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani. Mudah-mudahan kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kesalahan dan kekurangan datangnya dari kami pribadi atas kebodohan dan kejahilan kami. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kita keistiqomahan, kemampuan untuk senantiasa beramal soleh, menjaga diri kita, menjaga keluarga kita dari api neraka. Akhirnya kita akhiri bersama dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.